selamat malam. Kembali lagi di acara Ngosek. Ngobrol? Zek. Oke. Nah, hari ini ditemenin sama aku, Yofi Tarut. Kita mau ngapain sih sebenarnya acara Ngosek ini? Acara apa sih? Nah, biar aku jelasin ya buat kalian yang baru gabung di acara ini. Acara ini tuh nggak hanya sekedar omong kosong belaka gitu, kayak kita cuma chit-chat gitu ya. Tapi akan ada satu narasumber atau sosok inspiratif yang tentunya akan bermanfaat buat kalian sahabat ngosek. Nah, daripada kebanyakan ngomong nih aku di sini, ini udah ada narasumber di sini. Ada Halo. Mbak Pratisya Wulan Septiningsih. Bisa memperkenalkan diri, Mbak? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Pratisya Wulan Septiningsih. Umurnya disebutin Iya, nggak nih? nggak apa-apa. Umurnya disebutin. Umur saya 23 tahun, saya berasal dari Solo aja, Jawa Tengah. Terus rumah saya pakai alamatnya nggak, Mbak? Nggak usah. Oh, nggak Daerahnya usah. aja, daerahnya. Oke. Nanti banyak yang ke sana. Aduh, rumah saya kalau mau tahu di Mojosongo. Ya, itu aja cukup. Oke. Gimana nih kabar? Enaknya manggil apa ini, Mbak? Mbak aja sih ya. Iya, Mbak ya. Mbak ya. Tesya ya. Mbak mungkin. Tesya, Mbak betul. Tesya, gimana nih kabarnya di tengah pandemi ini kan, apalagi cuaca hari-hari ini panas terus hujan. Panas hujan. Iya. Gimana Mbak kabarnya? Kabarnya puji Tuhan baik. Oke. Ya, saya baik-baik saja. Cuman ya ini karena cuaca yang tidak menentu. Benar sekali. Panas, kalau siang panas, kalau sore itu hujan. Iya, hujannya tidak menentu seperti itu. Iya, Bikin badannya agak sakit-sakit gitu ya. Agak sakit-sakit, ya itu. Itu sih. Oke, begitu ya Mbak ya. Nah, ternyata dari kabar di tengah pandemi ini kita juga tetap harus jaga protokol kesehatan ya Mbak Betul. ya. Jangan sampai lengah gitu. Nah, karena kita baru beracara di sini, kita mungkin nggak pakai masker, tapi kru-kru di belakang layar ini semua memakai masker dan berjaga jarak. Iya. Nah, langsung aja nih Mbak. Hari ini, tema ngosek hari ini adalah mental health. Nah, dari tim ngosek itu meriset ya, Mbak Tesya ini menginspirasi kami begitu. Waduh, ya oke. Gimana Mbak? Perasaannya gimana tuh? Syok ya saya. Saya syok. Inspirasi, Oke, tapi ya puji Tuhan saya bisa dikasih kesempatan hari ini Benar sekali. sama Mbak. Mbak siapa namanya? Yovita. Oh, Yovita. Oke. Oke. Nah, langsung aja nih Mbak, pertanyaan untuk sebagai intro di malam hari ini. Ya, cuacanya mungkin sedikit mendung, Iya. sendu. Kita nggak jadi hujan ya hari ini. Iya, betul. Jadi agak dingin-dingin gimana gitu. Syahdu ya, Mbak ya? Iya, syahdu. Cocok banget buat pertanyaan-pertanyaan yang deep gitu. Waduh, saya kok takut ya ini ya. Seperti tema hari ini, aku ulangi lagi, mental health. Nah, gimana sih cara awal mula Mbak Tesya dulu itu sempat mengalami mental illness kayak gimana ya, kesehatan mental Mbak Tesya itu nggak stabil gitu, cepat emosi tapi juga cepat seneng juga gitu. Iya. Nah itu awal mulanya gimana Mbak? Awal mulanya cukup singkat aja sih ya. Iya. Kalau nanti saya ceritakan dari awal sampai akhir 2 hari ke depan baru selesai. Waduh lama sekali. Iya, awal mula dari saya merasakan hal-hal seperti itu, dulu waktu kecil sih. Saya berada di tengah-tengah teman-teman yang mungkin membuat saya sedikit agak minder. Karena mereka ya bahasa sekarang high class ya. Gitu ya. Saya yang ya biasa-biasa aja, tidak seperti mereka. Tapi di situ saya merasa minder banget. Saya merasa minder, saya merasa tidak dianggap, saya merasa dikucilkan, saya merasa kalau zamannya anak-anak kecil bilang, "Kowe tuh boloku," kayak gitu ya. Kamu bukan temanku, seperti itu. Lambat laun itu membekas dalam hati saya. Ya, membekas dalam kehidupan saya bertemu dengan orang-orang yang high class itu saya merasa saya merasa flashback gitu loh, Mbak. Jadi saya ingat akan hal itu ketika saya berada di tengah-tengah orang-orang yang high class. Tapi saya nggak boleh seperti itu, mau sampai kapan saya seperti itu ya kan? Tapi yang semakin kesini ada satu pengalaman juga di mana saya juga kembali lagi merasakan hal seperti itu, tapi ini bukan karena orang-orang yang high class itu, tapi karena
saya tidak diterima Iya. di dalam, ya ini saya nggak usah nyebut nama ya, Nggak usah, nyebut nama ya, nggak usah nyebut nama tempatnya. Iya. Sekolah swasta. Oke, unknown ya ini. Iya, sekolah swasta yang mungkin itu menjadi impian saya dulu. Kok swasta tuh Mbak? Negeri. Mohon maaf saya lupa ya, karena sudah lama harus segera saya lupakan. Jadi, ya negeri. Sekolah negeri, sekolah perguruan tinggi negeri di Surakarta. Ya, clue yang seperti itu pasti teman-teman juga tahu ya. Iya, benar. Di mana tempatnya seperti itu. Saya sudah prepare banget. Saya mau sekolah di mana, saya ambil jurusan apa ya, walaupun itu menurut saya sih ya, tapi kalau menurut sekolahannya kamu tidak diterima ya cukup diterima saja untuk diri saya seperti itu. Kayak saya sudah prepare, saya sudah berangan-angan, saya bisa keterima di situ, tapi yang pada intinya saya menunggu selama 1 hari di depan komputer itu Mbak. 1 hari saya menunggu hasil yang pada akhirnya hasilnya kayak makanan 500-an. Coba lagi, ya aduh, coba lagi, ya. Tapi walaupun dicoba-coba lagi juga nggak bisa keterima, ya kan? Tapi Ya. gimana nih perasaannya Mbak Tesya waktu itu kan pasti down banget ya, karena Sangat. udah ekspektasinya Iya betul. udah tinggi Iya. kan di sekolah itu gitu. Aha. Nah, Itu benar-benar saya merasakan kenapa saya nggak diterima, apa sih pasti banyak hal karena di situ kan yang mendaftar pun nggak cuma saya kan, banyak orang dari manapun pasti mendaftar di tempat itu. Iya. Tapi saya nggak boleh berkecil hati teman-teman. Gimanapun saya ditempatkan, dimanapun saya ditempatkan, pasti itu yang terbaik buat saya seperti iya, itu. betul sekali Mbak. Saya mencoba lagi, tapi itu di perguruan tinggi swasta. Oh, swasta. Iya, yang di Solo juga. Oh, Saya nggak mau kemana-mana, di Solo dulu aja. Iya itu. Dan saya menunggu, itu malah ekspektasi saya nggak terlalu tinggi seperti yang di awal. Oh, iya iya. Ya biasa aja keterima ya udah, kalau nggak keterima ya udah kayak gitu. Oke. Kalau nggak keterima pun saya nggak mau sekolah loh. Oh, Waktu gitu. itu. Iya. Nah, terus apa yang mau dikerjakan nih kalau misalnya nggak mau sekolah? Angin wedhus. Aduh, apa itu angin? Apa itu angin wedhus? Cari di Google Translate. Saya nggak mau sekolah, ya saya nggak mau sekolah. Saya intinya pasrah aja, terserah aja mau di mana saya. Gitu ya ya. udah. Yang pada intinya jawabannya adalah ya udah. Mau kemanapun, gimana pun ya udah Ya udah. gitu. Dan setelah saya menunggu dan ini beda, hasilnya beda sama yang sebelumnya. Ini hasilnya selamat Anda diterima. Ya, yang kali ini saya dikasih kesempatan nih Iya, buat kasih bersekolah di kesempatan situ. ya. Iya, benar sekali. Ya saya diterima dan setelah itu saya mengikuti beberapa tes. Tes awal saya masuk, saya lolos, kembali lagi ke tes selanjutnya. Tes saya akhirnya lolos dan saya diterima resmi menjadi mahasiswa di situ. Oke, Gitu. keren banget sih. Nah, apa ya, universitas yang dulu Mbak Tesya pernah itu Iya. sekolah di situ gitu kan, itu berhubungan nggak sih sama hobi Mbak Tesya? Sangat berhubungan. Sangat berhubungan. Iya. Berarti cocok ya sebenarnya? Sebenarnya Sesuai passion? iya sesuai passion saya, walaupun dari awal dari dulu saya tidak mau sekolah di tempat yang sesuai dengan passion saya, maksudnya sesuai dengan hobi saya dari kecil. Oh, berarti ya. pengen itu ya, keluar dari zona nyaman? Saya pengen mencoba hal yang baru. Iya, iya. Karena kalau di hobi, di passion saya kan saya tahu, oh ini seperti ini ya. Nah, saya pengen keluar dari zona itu, saya pengen mencoba hal yang baru yang mungkin saya akan menemukan hal-hal yang tidak pernah saya ketahui seperti itu. Oke. Ya. Terus gimana nih perjalanan sebagai mahasiswi di Ah. universitas swasta itu? Ah. Tapi sebentar, Oh, jangan sebentar. dijawab. Oh, oke. Nah, ini dari tadi ada yang menganggur di. Oh, menganggur. Kasihan ya Bu ya. Kasihan banget, ya. Oke. Ini ada apa sih Mbak? Coba dilihat dulu deh. Wah, Soalnya apa ini? Ini minuman ya teman-teman. Minuman. Seperti yang sudah terlihat, nah, ini adalah nipan susu. Nipan susu ini apa sih? Nah, nipan susu seperti namanya, nipan susu ini adalah susu segar terbuat dari 100% susu segar asli. Nah, ini tim Ngosek siapkan untuk Mbak Desya mau Wow. pilih yang mana nih? Oh iya sebentar teman-teman, sebenarnya ada 8 varian rasa, tapi 5 ini adalah best sellernya. Ada strawberry,
terus ada coffee, ada original, terus ada coklat sama yang terakhir ada matcha gitu. Nah, Mbak, banyak ya Mbak ya Iya, rasanya. banyak. Bisa dipilih Mbak, yang mana? Saya pilih sesuai dengan warna hati. Heeh. Ya, pink muda. Oke, Saya suka silakan. banget sama Silakan. susu strawberry Mbak soalnya. Oh gitu. Iya Kalau bener. saya mungkin coklat ya. Oh, coklat. Iya, Kenapa ya, coklat? Nggak tahu. Oh, kenapa di sini saya mewawancarai ya? Oke, ini saya boleh diminum atau nanti dulu? Boleh sekali, boleh. boleh. Sekarang saja. Oh, sekarang Terus, kita minum bersama-sama ya Mbak? Iya, betul sekali. Daripada nanti di tengah jalan kita kehausan. Iya. Sebelum lanjut cerita kita minum dulu. Mbak Tisha dulu deh. Oh, saya dulu. Iya, Oke. silakan. Gimana Mbak rasanya? Mantap. Mantap jiwa. Nah, buat teman-teman yang menonton ngosek ini, kalian boleh banget nih beli Nipan susu. Nipan itu apa sih? Niki panggilan susu. Kalian bisa cek di, mereka juga punya IG, juga punya WA. Mereka juga tersedia di GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood gitu. Nah, follow aja di IG-nya @nipan_susu. Nah, kalau kalian mau ke outletnya langsung, bisa juga kalau kalian buat yang ada di wilayah Solo. Nipan susu ini tuh ada di depan gereja Katolik Maria Regina Iya. Purwodayana itu. Kok iya? Padahal saya belum tahu Mbak. Nah di situ pokoknya outletnya di situ. Pokoknya yang kepo langsung aja cek di IG-nya @nipan_susu. Nah, lanjut Mbak. Lanjut Kita lagi. lanjut. Tadi pertanyaannya sampai gimana Perjalanan. Mbak Tisha, perjalanan di universitas swasta. Dan apakah masih sampai sekarang? Nah, Oke. Oke, silakan dijawab. Saya cerita nih ya Mbak ya? Iya, cerita boleh. Perjalanan dari awal sampai saya selesai. Selesai dalam artian begini. Dari awal saya masih better. Masih better dalam artian baik-baik saja. Belum kaget dengan awal-awal masa kuliah. Sama lah seperti teman-teman yang kuliah di luar sana. Ada praktik juga, ada teori kayak gitu. Tapi nggak ada labnya. Nah, awal-awal itu sangat bahasanya kayak berdarah-darah Mbak. Jadi itu pagi kuliah, ntar setelah kuliah, saya selesai kuliah itu saya masuk jam 7 pagi, jam 7:30 pagi. Nanti saya pulang jam 3 sore. Jadi satu hari itu sekitar 2-3 mata kuliah dalam sehari. Iya. Kuliahnya Senin sampai dengan Jumat. Ya. Itu banyak banget hal yang saya lewatin. Yang pertama, karena saya sebenarnya bukan berasal dari orang yang sudah mendarah daging dengan fakultas yang saya tempati waktu itu. Jadi saya cukup agak shock karena apa? Banyak hal-hal yang baru di dalamnya, seperti ya kayak saya harus bener-bener isolah. Padahal saya belum pernah tahu akan hal itu sebenarnya. Setelah itu 1 minggu, beberapa hari saya sudah merasa capek banget. Yang keluar dari mulut saya tiap hari adalah rasa capek seperti itu. Apa kayak begini ya orang-orang kalau kuliah ya, kalau tiap hari cuman capek. Tapi gimana pun Itu tapi sebentar, capeknya itu fisik atau fisik Mbak. Oh, fisik. Iya, Oh, fisik. iya. Karena itu kembali lagi dengan Berhubungan hobi. sama fisik. Iya, Iya, benar. dengan hobi saya. Ya udah saya kasih clue-nya aja Mbak daripada teman-teman nanti pusing Penasaran, ya. ya. Penasaran, hobi saya adalah menari teman-teman. Oke. Iya. Menari teman-teman. Ini adalah salah satu clue yang sangat jelas banget. Teman-teman pasti tahu lah Oke. di mana tempatnya, oke. Setelah itu fisik saya bener-bener capek banget waktu itu. Karena pagi saya harus kuliah, nanti setelah kuliah saya harus latihan. Sampai pada akhirnya di semester 3. Itu nggak mudah teman-teman. Kalau orang-orang mungkin di luar sana kalau lihat Allah cuman kayak gitu. Ya mungkin kayak gitu ketika dilihat. Kayak gitu jadinya. Tapi kan prosesnya mereka belum 100% tahu ya. 100% nggak ngikutin kita dari awal sampai akhir ya kan. Kuliahnya ngapain aja, apa yang harus dikerjakan, proses apa yang harus
diikuti setiap hari ya seperti itu. Yang pada intinya ya capek sih, capek tapi nggak boleh lah. Kalau kita sudah memilih, ya kita memilih, kita berani menjalani ya. Memilih menjalani ya itu harus tetap dijalani seperti apapun itu ya tetap harus dijalani karena kita sudah daftar di situ. Intinya nek wis sudah masuk ke lingkungannya itu mau nggak mau kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Iya. Setelah itu, nah ini ada tragedi Mbak. Oh, Iya tragedi. kan? Setelah di semester 3, ketika saya sudah di tengah-tengah, ya itu namanya apa ya? Sebenarnya saya kayak bimbang. Ini saya bisa enggak nih ya sampai kuliah sampai akhir, sampai saya benar-benar bisa jadi seorang sarjana. Bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak? Pertanyaan saya cuma itu dan ternyata Tuhan kasih kehendak yang lain, Mbak. Ketika saya di semester 3, saya harus putus kuliah di semester 3. Iya. Gitu. Terus Saya harus putus kuliah di semester 3 dikarenakan pressure tadi ya? Tekanan mental dan fisik atau bukan sih, bukan karena tekanan tapi karena kondisi. kondisi? Iya, kondisi yang mengharuskan saya untuk keluar dari universitas tersebut. Saya tidak menjadi mahasiswa di situ. Semester 3 itu sebenarnya mau selesai kok semester 3-nya. Saya waktu itu lagi persiapan buat UAS. Jadi praktek terus sebenarnya saya udah punya feeling sih. Udah punya feeling kayak enggak gitu loh. Jadi kayak enggak usah maju. Intinya kayak ditahan sih. Ya pada akhirnya saya putus karena kondisi yang tidak bisa saya ceritakan dan tidak bisa saya ceritakan dengan gamblang di sini karena ini ya ini bukan hal yang bisa saya ceritakan kayak gitu. Baik. Kondisinya seperti apa? Ya, saya harus putus di situ, di titik di mana saya kembali lagi Iya. di awal mental saya Seperti itu. dibentuk lagi. Iya, dibentuk lagi, di situ saya terjadi lagi hal tersebut dan itu selama hampir 1 bulan saya merasakan hal itu. Saya benar-benar down banget. Kenapa di saat saya sudah bisa menjadi seorang mahasiswa di universitas yang sudah saya pilih, tetapi kenapa harus terjadi seperti ini? Saya harus putus di tengah jalan, saya harus keluar dengan cara seperti ini. Ya memang baik-baik, cuman kan bukan di waktu yang tepat menurut saya. Iya. Bukan di waktu yang tepat, karena itu saya, berarti kalau semester 3 kan hampir 1 tahun saya berkuliah seperti itu. 1 tahun, ya, 1 tahun Ya, setengah. hampir 1 tahun lebih. Tapi gimana pun keputusannya ya harus saya jalani kembali lagi. Ya itu saya harus putus kuliah seperti itu. Maaf Mbak, memotong. Mbak. Ini kan waktu Mbak Tesya mengalami putus itu. Nah, tadi kan Mbak Tesya bilang kalau aku udah siap jadi mahasiswa, tapi kenapa ada satu kondisi yang mengharuskan aku untuk putus. Nah, apakah itu berpengaruh sama lingkungan Mbak? Maksudnya kamu menarik diri dari pergaulan atau kayaknya pokoknya pengen di rumah aja atau pengen di satu tempat aja gitu, menjauhi teman-temanmu atau enggak, atau justru malah enggak sih, enggak? Kalau itu enggak, justru malah awalnya memang ketika saya cerita ke teman-teman waktu di kuliah, mereka shock banget karena saya diem-diem, saya nggak ngomong-ngomong kalau saya mau keluar. Dan pada akhirnya ketika itu saya masih kuliah, saya masih berani buat masuk kuliah itu jamnya, harinya saya lupa, tapi jamnya itu saya inget banget itu setelah makan siang. Setelah jam 12 kelihatannya harinya apa ya, lupa saya. Harinya apa, tapi jamnya saya masih inget. Itu di situ saya ngobrol berdua seperti ini sama teman dekat saya yang selama di kuliah itu saya sharing, tapi saya memang tidak cerita kenapa saya harus putus kuliah seperti itu. Cerita sama beberapa teman-teman saya dan di situ teman-teman saya menjatuhkan air mata. Saya tidak pernah berekspektasi ketika saya lepas dari situ teman-teman saya bisa sesedih ini kayak gitu. Ternyata teman-teman masih respect sama saya. Di situ saya punya teman-teman yang masih respect sama saya. Dia merasa kehilangan ketika saya keluar dari tempat itu. Dan saya bersyukur banget ketika
saya mendapatkan teman-teman yang seperti ini, nggak seperti yang dulu, ya kan, yang mencampakkan saya, tidak peduli dengan saya, tadi ya. Iya, seperti itu. Dan saya bersyukur saya punya teman-teman yang mereka masih respect sama saya. Di situ tangis kita pecah, semuanya sedih dan ya mau gimana lagi. Tapi kan kita nggak bisa kalau saya harus tetap bertahan di sini karena ya itu kondisi yang saya ceritakan tadi. Tidak memungkinkan untuk saya melanjutkan. Tapi ya sudahlah, di situ hari sedihnya cukup sampai situ aja. Kita juga bisa masih ketemu di lain waktu seperti itu. Ya memang, dan itu benar-benar mental saya dibentuk selama hampir 1 bulan. Benar-benar down banget. Kenapa sih saya sama menyalahkan diri saya menyalahkan Tuhan juga. Apa nggak gila itu ya? Saya menyalahkan Tuhan juga loh. Saya menyalahkan diri saya, tapi saya tidak menyalahkan orang-orang di sekitar saya. Saya cukup belajar dari diri saya aja, maksudnya ya kita ngobrol sama diri, sama Tuhan aja, sama diri saya sendiri, sama Tuhan aja. Gimana isi kondisi saya, gimana kehidupan saya, ya cuman saya dan Tuhan yang tahu. Nggak usah saya perlebar sampai panjang kemana-mana, nggak perlu seperti itu. Wah, ceritanya sangat menginspirasi banget kan? Nah, seperti yang udah dibilang Mbak Tesya, teman-teman dia sempat mengalami mental yang nggak stabil waktu di perkuliahan begitu, dan bersyukurnya masih punya teman-teman yang respect sama dia, ya meskipun dia masih mungkin pada waktu itu menyalahkan situasi, kondisi gitu kan ya. Nah, oke Mbak, sekarang kita beralih ke, jadi gini ceritanya tadi siang atau kemarin siang, aku buka Q&A, question box di Instagram gitu. Nah, aku buka Q&A terus ada beberapa teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu nih ke Mbak Tesya gitu. Saya takut ya. Nah, oke. Yang pertama ada dari Pracila Sagita. Wah, siapa itu? Yang namanya Pracila bisa angkat tangan. Nah, Pracila Sagita. Pertanyaannya adalah, penting mana? Kesehatan jiwa atau raga? Kesehatan jiwa sih. Jiwa ya? Jiwa. Oke. Jiwa. Bisa jelaskan nggak, Mbak? Kenapa saya memilih penting banget kesehatan jiwa adalah ketika kita merasakan sakit di dalam kesehatan jiwa, itu justru malah bisa menjadi kesehatan yang mungkin sangat tidak baik, dan itu bisa jadi ke fisik gitu loh. Ya, karena ketika kita memendam segala sesuatu sendirian di dalam hati, entah itu kekecewaan atau apapun itu, kita pendam sendiri, kita rasakan sendiri, kita nggak mau. Ya memang banyak orang yang tidak bisa menceritakan semua hal kepada orang lain, tapi kesehatan jiwa itu sangat-sangat berpengaruh buat kehidupan teman-teman sih. Dan itu juga bisa menjadi fisik kalian yang jadi sakit, jadi seperti itu. Jadi kesehatan jiwa itu sangat penting banget, karena kalau kalian sakit, jiwa kalian sakit, mental apalagi itu udahlah kayak kehidupan kalian tuh udah nggak berguna lah kasarannya seperti itu. Jadi kalian bisa menyakiti diri kalian sendiri. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman, nggak boleh. Ya, jadi kayak orang yang sudah, kalau yang udah terlalu terguncang mentalnya kan dia jadi bahaya kan ya. Kan banyak contoh ya. Banyak banget contoh yang bisa kalian lihat di internet, sosial media sekarang kan canggih ya Mbak ya. Jadi kalian bisa menemukan apa aja di situ, dan bisa kalian buktikan kalau kalian mau membuktikan sendiri apa akibat dari kesehatan jiwa itu. Gitu sih Mbak. Nah, lalu ada lagi nih pertanyaan dari Mahendra Doni. Wah, Mahendra Doni siapa itu? Mahendra Doni. Halo. Nah, waktu Mbak Tesya mengalami pressure, nah itu Mbak Tesya, tapi sebenarnya udah dijawab sih ini tadi Mbak. Gimana? Respon teman-teman Mbak Tesya tuh gimana gitu? Apakah meninggalkan Mbak Tesya atau semakin peduli ke Mbak Tesya waktu Mbak Tesya mengalami tekanan itu? Teman-teman, ya saya bersyukurnya itu teman-teman banyak yang respect ke saya, dia memberikan semangat, dia memberikan, gak cuma teman-teman saya sih, lingkungan saya pun, orang tua saya, adik saya, teman-teman saya,
semua pada memberi semangat, Mbak. Jadi tidak ada yang meninggalkan saya sih, bersyukur banget. Karena mungkin mereka ngerti ya posisi saya seperti Iya. apa. Berteman dengan saya mungkin tidak nggak baru kemarin sore, sudah lama kita berteman. Dan kalau untuk orang tua dan adik saya, mereka juga paham siapa saya, seperti apa saya, mereka juga paham. Oke, baik. Iya. Nah, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Nah, buat kalian yang masih penasaran gimana sih cerita Mbak Tesya sampai nanti klimaksnya, ini belum klimaks Belum karena teman-teman. klimaks. Nah, kita akan kembali lagi di acara Ngosek setelah pesan-pesan berikut ini. Dadah, Ngosek, ngobrol, kembali lagi di acara Ngosek, ngobrol, Zek. Iya, luar biasa sekali. Masih bersama Mbak Tesya di sini. Bentar, aku minum dulu ya. Wah, haus, Mbak. Selalu enak nipan susu 100% susu segar. Iya, betul. Nah, lanjut nih Mbak. Tadi kan Oke. kita udah cita-cita, kita udah deep talk gitu ya. Nah, sekarang aku mau ajak Mbak Tesya main games. Wah, seru pasti ya Seru, gamesnya no? ini. Harus seru. Nah, Oke. penasaran nggak Mbak? Games? Yo penasaran ya penasaran. pasti. Oke, gamesnya adalah, nama gamesnya adalah This or That. Ini This atau itu. Ini atau itu. Nah, Atau ini itu. Jadi, jadi nanti aku akan kasih option pertanyaan. Jadi perbandingan gitu lah antara dua objek atau dua statement gitu. Nah nanti Mbak Tesya harus memilih salah satu aja. Wah, salah Harus satu. iya. Wah, Karena di hidup pilihannya juga satu kan. benar. Tapi saya nggak suka memilih, Mbak. Duh, Sukanya gimana? dipilih. Aduh. Wah, berat ya. Aduh, privilege seorang wanita. Iya, Aduh, betul. gitu. Oke. Langsung aja nih. Yang pertama, this or that. Kuliah atau kerja? Aduh, susah ini. Sulit Pilihan nih. susah nih. Bener pilihan susah nih. Gimana nih? Kerja. Kerja, oke. Cerdas atau lucu? Lucu. Lucu. Oh ya, ini agak aku percepat ya nih supaya nama diri kan. Morning person atau night person? Jadi kamu sukanya apa ya? Beraktivitas di pagi hari atau malam hari? Morning. Morning, oke. Terus pantai atau gunung? Pantai. Summer atau winter? Summer. Summer. Pakaian hitam atau berwarna? Berwarna. Oke. Riasan atau tanpa riasan? Riasan. Komik atau novel? Komik. Komik. Teh atau kopi? Teh. Teh. Kok jamnya gitu ya? Teh. Terus mie goreng atau mie rebus? Mie goreng. Mie goreng. Terakhir, Apa nih? jadi diri sendiri atau ikuti kata orang? Jadi diri sendiri Oke, pastinya. beri tepuk tangan. Sangat luar biasa, this or that. Nah, tadi kan Mbak Tesya bilang kalau pilih bekerja. Ya. Nah, sekarang kesibukannya apa nih Mbak? Kan tadi Waduh. udah cerita tentang perkuliahan gitu ya, tentang gimana Mbak Tesya melewati struggle di kehidupannya gitu, melewati ke nggak stabilnya mental dan lain sebagainya. Nah, sekarang lewat games tadi Mbak Tesya bilang lebih memilih bekerja. Iya. Terus sekarang kesibukannya apakah bekerja atau berkuliah nih jangan-jangan? Boleh dijawab. Kesibukan saya hari ini adalah bekerja dan berkuliah, Mbak. Luar biasa, multitasking. Wah, luar biasa. multitasking. Itu gimana ceritanya itu kok bisa langsung dua gitu bekerja dan Langsung berkuliah? semuanya perlu proses ya, Mbak. Iya ya, pastinya. benar. Di awal tadi kalau teman-teman dengar cerita saya sempat putus di tengah jalan. Ya, itu kondisi di mana mengharuskan saya untuk bekerja. Oke. Ya, bekerja saya harus bekerja menghasilkan
ya itu pundi-pundi uang, menghasilkan pundi-pundi uang. Ya dimana ya awal tadi kondisi, ya seperti yang teman-teman tahu, kondisi dimana yang mengharuskan saya untuk bekerja. Yang berat hati adalah meninggalkan kuliah saya untuk bekerja. Ya karena saya memilih bekerja, karena saat ini saya sudah bekerja. Ketika saya masih berkuliah, pasti saya memilih berkuliah. Dan saya memilih bekerja, saya bekerja di pemerintah kota Surakarta. Oh gitu, di bawah Iya. pemerintah Betul. Kota Surakarta secara langsung gitu. Iya. Kalau saya bekerja di situ, saya sebelum saya masuk di pekerjaan saya sekarang, saya mengikuti beberapa tes, Mbak. Tes Iya. apa itu? Tulis atau fisik atau Semuanya, semuanya? seperti ya, saya tesnya itu bertahap. Jadi sistemnya sistem gugur. Jadi ketika yang awal itu dicek kelengkapan data sama apa sih Mbak namanya, itu kayak ya itu apa yang harus apa sih namanya, susah banget ya, udah berpikir loh ini tadi loh saya. Sudah Ya semakin itu. malam soalnya. Ada hal-hal yang memang menjadi pertimbangan ketika harus masuk di situ. Ya, tadi kelengkapan, ketika kelengkapan teman-teman tidak masuk di dalam kriteria tersebut, teman-teman gugur. Yang awalnya ada itu kayak semacam tinggi badan, berat badan dan sebagainya. Oke. Dan saya lolos di situ. Saya lolos di situ, bertahap lagi di tes fisik. Oke, tes fisik itu ngapain Sebelum aja? tes fisik, sebelum tes fisik tes tertulis dulu Mbak. Tertulis, Ya, ya. tertulis dulu. Tertulis nanti setelah tes tertulis itu ada pengumuman lolos dan tidaknya. Saya lolos lagi teman-teman. 2 tahap itu saya lolos. Iya. Setelah tes tertulis ada tes fisik. Ya, tes fisik. Itu tes fisiknya ya sudah biasa dilakukan juga sih. Jadi kayak waktu saya kuliah di perguruan tinggi swasta itu tadi, saya sudah diajarkan di situ, itu menjadi makanan sehari-hari saya. Oke. Jadi makanan sehari-hari saya adalah tes fisik seperti itu. Berarti ada manfaatnya juga ya? Bener banget. Jadi kayak Tuhan itu ngasih benang lurus ke saya. Jadi ada tahap-tahapannya seperti itu. Dan saya lolos di tes fisiknya. Oke. Contohnya seperti kayak lari, push up, sit up dan sebagainya. Bisa dipikir sendiri ya teman-teman. Pekerjaannya apa ya? Ya, itu dia. Setelah itu sudah saya tes fisiknya lolos lagi. Dipanggil lagi saya untuk tes yang terakhir adalah tes wawancara. Di situ saya tidak pede teman-teman, karena saya merasa teman-teman saya lebih hebat, jauh lebih hebat dari saya. Saya nggak punya pengalaman bekerja, saya nggak punya pengalaman ngelamar kerja seperti itu. Kalau ngelamar di perguruan tinggi saya punya pengalaman ya kan, tapi kalau untuk di dunia pekerjaan saya memang belum berpengalaman, karena saya awalnya takut bekerja itu takut. Takutnya kenapa? Karena di situ kita banyak bertemu dengan orang, kita menghadapi hal-hal yang mungkin lebih sulit dari hal-hal yang sebelumnya. Betul sekali, Mbak. Dan harus teman-teman catat, saya seorang pekerja mendapat uang memang, tapi proses kita mendapatkan uang itu tidaklah mudah. Nggak enak-enak kayak kerja langsung bisa sebulan dapat gaji, tapi kan prosesnya kita nggak tahu. Karena setiap pekerjaan itu dia punya porsinya masing-masing. Iya. Dimana saya itu sulit, belum tentu itu sulit buat Mbak juga. Oh iya. Belum tentu itu sulit buat teman-teman juga. Jadi kapasitas kehidupan, kapasitas kesulitan, dan kapasitas proses seseorang itu berbeda-beda. Oke. Jadi jangan disamaratakan ketika teman melihat saya merasa kesulitan, alah gurgang nutok yang ngel. Wah, Jangan seperti itu. Itu sangat berdampak banget buat Betul. kesehatan mental juga. Iya, benar. Kalau kalian asal judge gitu ke orang Ya, lain, kita nggak tahu ya apa kondisi mental seseorang tuh gimana. Iya, betul. Nah, contoh kayak Mbak Tesya mungkin mengalami pressure yang lebih. Nah, kalau ada orang lain yang ngejudge gitu kan rasanya juga sakit ya Mbak. gimana itu dipikirkan lah kalau Iya, kejadian itu terjadi di diri kalian gitu. Betul banget. Jadi harus berhati-hati sih dalam berucap, karena kita tidak tahu apa isi hati setiap orang yang kita hadapi. Oke.
Kita nggak tahu apa yang mereka rasakan, pikirkan, atau mungkin beban hidup yang mereka rasakan kita juga nggak tahu kan. Oke. Jadi intinya pesannya berhati-hati kalau Berarti berucap. oke, sekarang udah diterima nih berarti Mbak. Ya, sudah diterima. Dan sudah berapa lama bekerja di situ? Saya sudah berjalan hampir 2 tahun lebih. Uh, Iya, saya sudah 2 tahun lebih bekerja. Ya, banyak lika-liku, suka duka saya bekerja di situ. Ya, seperti tadi, kita nggak pernah tahu apa yang akan kita hadapi hari besok, dan mungkin 2 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, bulan besok, ataupun besok kita bangun tidur, kita nggak tahu kita apa yang terjadi dalam hidup kita, seperti itu. Ya, tapi karena apa namanya, kita punya tujuan, di awal kita punya tujuan, apa tujuan kita, apa kita besok mau ngapain, kita mau jadi apa, kita kan pasti punya planning kan. Betul Setiap sekali. orang kita punya planning ke depan, kita mau apa, tujuan hidup kita apa, pasti kan ada kan, teman-teman juga pasti punya. Ya itu sih yang bisa buat pegangan saya selama ini bekerja di situ, karena ya bekerja itu tidaklah mudah. Seperti itu. Selain bekerja nih, kegiatan lainnya Mbak Tesya apa? Berkuliah tadi Oh iya, kuliah. Berarti ambil kelas malam. malam ya? Iya. Wah itu juga nggak gampang loh teman-teman untuk Iya. menjalani 2 kegiatan dalam 1 hari. Yang Betul. itu sangat berat ya kan Mbak? Iya, benar Berarti banget. dalam sehari itu berangkat jam berapa? Berangkat Kalau saya berangkat itu masuk kerja saya jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Jam 7 pagi sampai jam 4 sore, kuliah saya itu jam 6 sore. wow. Selang waktunya sangat sedikit memang buat istirahat. Ya. Kuliahnya berapa jam Mbak? Kuliahnya itu 1 kali mata kuliah itu saya 3 SKS. Jadi dari jam 6 sampai jam 8, dari jam 8 sampai jam 10. Jadi setiap hari dari Senin sampai Jumat itu saya ada 2 mata kuliah. Luar biasa. Yang harus saya jalani itu setiap hari Senin sampai Jumat. Dan waktu weekend saya hanya Sabtu dan Minggu, Minggu itu aja. pun kalau saya libur. Gitu. Belum lagi kalau saya lembur, ya itu bikin pusing kepala itu. Tapi ya udah, ya Dan itu memang. dengar-dengar kuliahnya udah onsite ya Mbak? Maksudnya Iya, udah onsite. Cukup Kalau tidak melelahkan bisa sekali. membayangkan teman-teman, luar biasa sekali narasumber melelahkan kita itu. pada malam hari ini. Nah, terakhir nih Mbak, terakhir. Untuk gimana sih tips and triknya buat teman-teman sahabat ngosek yang nonton? Oke. Kan ini kan kita semua kebanyakan anak muda gitu ya, Iya. yang mungkin sedang mencari pekerjaan atau ada yang putus sekolah, kita juga nggak tahu kan. Terus ada yang mau skripsi atau ya banyak hal. Nah, gimana cara ini menghadapi kesehatan mental itu Mbak? Kalau menurut Mbak Tesya gitu, tips. Menurut saya, untuk menghadapi semua itu sebenarnya kembali lagi ke diri kita, ya kan. Yang pertama kita bisa kayak kasih selingan lah, maksudnya jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu dirasain. Kita bisa cari itu dengan hobi, Refreshing, iya. hobi, cari di mana hal yang bikin kita jadi senang. Oke. Jangan dulu lah, maksudnya jangan terlalu sering mendengar atau berpikir hal-hal yang mungkin akan berdampak negatif buat diri kita sendiri, seperti itu. Apalagi omongan orang lain. Saya tuh adalah tipe orang yang tidak pernah mendengarkan mentah-mentah omongan orang. Iya. Itu salah satu hal yang menurut saya bisa jadi obat buat diri saya, karena memang kita menemukan banyak karakter di dalam kehidupan ini. Tapi bukan berarti kita juga bisa seenaknya nangkep omongan orang itu. Jadi tangkep apa yang membuat kita dampak di dalam kehidupan kita menjadi baik. Buang jauh-jauh hal yang memang itu membuat dampak buruk buat kita, seperti itu. Dan untuk teman-teman yang lainnya tetap semangat. Tetap lihat ke depan, di mana tujuan kita, apa yang harus kita lakukan, planningkanlah dari sekarang. Dan tetap jaga kesehatan di masa-masa sekarang ini, masa pandemi, jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada.
yang pada intinya kita harus tetap bersyukur buat apapun yang dialami sama kehidupan kita, karena itu akan banyak sekali hal yang mungkin kalian tidak percaya, seperti saya tadi yang mungkin itu bikin teman-teman sakit hati, tapi ternyata itu ada, jadi sistemnya kayak tabur tuai kayak gitu ya Mbak ya. Oh iya bisa. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai, seperti itu Mbak. Luar biasa untuk closing statementnya gitu ya. Nah, seperti yang udah dibilang Mbak Tesya gitu, kita menjaga kesehatan mental itu cukup kembali kepada diri kita juga teman-teman. Betul. Jadi sesuai porsinya masing-masing. Nah, buat kalian yang mungkin sedang struggle dalam menghadapi mental illness di luar sana, kan juga harus tetap semangat ya. Tetap semangat. Karena banyak orang-orang yang sayang sama kalian. Betul. Gitu. Terus kalian juga bisa kok share mungkin dari salah satu dari kita ya Mbak ya. Oke. Nah, caranya gimana? Nah, di bawah ini ada username IG. Wah. IG saya sama IG narasumber pada malam hari ini. Nah, nanti bisa check it out. Nah, bisa mungkin follow atau Mbak aku mau cerita, oke, it's okay. Enggak Sangat masalah. saya persilahkan buat teman-teman kalau mau cerita-cerita gitu ya. Benar sekali, mungkin bisa jadi guest star minggu depan gitu. Waduh. Oke, nah sayang sekali waktu yang harus memisahkan kita pada malam hari ini. Nah, terima kasih sekali Mbak Tesya untuk kedatangannya. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya dan memberikan cerita atau sharing yang sangat bermanfaat buat kita. Gitu. Saya juga terima kasih buat waktunya bisa share hari ini ke teman-teman. Oke. Kita lain-lain waktu lah ya. Share-share Bisa seperti ini. nongki-nongki. Waduh, nongki. Oh jangan. Pandemi. Nongkinya ntar dulu aja ya. Nah, cukup sekian teman-teman acara Ngosek hari ini. Nah, untuk episode-episode selanjutnya kalian harus pantengin terus di YouTube-nya Unisri Solo gitu. Nah, bakal ada banyak episode atau cerita-cerita yang lain selain kita membahas mental health hari ini gitu. Nah, terima kasih, stay healthy, stay positive, and goodbye.